Setelah lebih dari 100 hari perang, Amerika Serikat dan Iran sepakat berdamai. 14 poin disepakati termasuk Iran dan Amerika menghentikan seluruh operasi militer. Lebih dari 100 hari perang, Amerika dan Iran akhirnya kesepakatan damai kedua negara berhasil dicapai. Keduanya mencapai kesepakatan tertuang dalam 14 poin yang resmi ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam 14 poin kesepakatan damai diantaranya mencakup Amerika dan Iran bersama sekutunya menghentikan seluruh operasi militer di semua wilayah termasuk Lebanon. Amerika mencabut blokadenya dan akan menarik pasukan dari sekitar Iran dalam 30 hari. Iran dan Oman nantinya akan menentukan layanan maritim dan administrasi di Selat Hormuz. Iran mendapatkan dana rekonstruksi 300 miliar dolar Amerika atau 5.400 triliun rupiah dari Amerika dan mitra regional. Dana dan aset Iran yang dibekukan akan dicairkan. Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir serta Amerika akan mencabut semua sanksinya. Terkait pengembangan rudal balistik, Trump memastikan Iran punya hak yang sama. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Kesepakatan akhir disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan akan dibentuk mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan meski Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun pihaknya akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Israel akan menempuh jalan yang lebih hati-hati demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו. Saat kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Berikut berita hari ini yang kami rangkum dalam Sindo 5 bersama saya, Ardi Lasem. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG sementara dihentikan selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sebagai bagian upaya efisiensi anggaran yang disebut bisa menghemat hingga 3 triliun rupiah. Penghentian distribusi ini berlaku selama periode libur sekolah. Selama masa ini, seluruh dapur penyedia MBG juga akan diaudit dan dievaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program. Wakil Kepala BGN menyebut sebelumnya makanan untuk hari libur sempat dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Namun kini, skema tersebut hanya dilakukan saat siswa berada di sekolah. Program MBG akan kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir dengan sistem yang lebih baik dan efektif. Libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah
kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Putra Presiden Prabowo Subianto Didit Prabowo bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Tiba di kediaman Jokowi, Putra Presiden Prabowo Didit Prabowo langsung masuk ke kediaman Jokowi. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 30 menit. Didit meninggalkan kediaman Jokowi sekitar pukul 11:40 sebelum pulang. Didit mencium tangan Presiden ke-7 ini. Namun belum diketahui isi dari pertemuan tersebut karena Jokowi dan Didit bungkam saat ditanya awak media. Siap Mas Didit. Ngobrolin apa Mas Didit? Ngobrolin apa aja? Makasih ya. Makasih Mas Didit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menganggarkan pengadaan kompor listrik yang akan digunakan masyarakat sebagai konversi penggunaan LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kompor listrik generasi terbaru kini lebih ramah bagi rumah tangga dengan daya listrik terbatas. Sehingga masyarakat di desa-desa dengan daya listrik rendah bisa menggunakan kompor tersebut. Dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi 12 DPR RI di Jakarta, Bahlil mengusulkan 815,56 miliar rupiah dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka kurangi ketergantungan impor LPG. Ia menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap kompor LPG mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan di desa itu bisa dipakai. Masyarakat masih menanti harga sembako dan minyak goreng turun. Meroketnya harga-harga di pasaran tidak hanya dikeluhkan pembeli tetapi juga pedagang yang kehilangan pendapatan mereka. Dari hari ke hari, harga pangan di pasar belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Situasi ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali pedagang kaki lima. Di Cirebon, Jawa Barat, akibat kenaikan harga bahan baku, pedagang gorengan keliling nyaris kehilangan pendapatan mereka. Pedagang risau karena semakin hari pembeli gorengan mereka juga semakin berkurang. Minyak goreng minyak kita menjadi salah satu bahan pangan yang beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan harga. Di Bandung, Jawa Barat, terdapat perbedaan harga mencolok antara pedagang pasar dengan Bulog. Fenomena ini terjadi diduga karena distributor menaikkan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya selain mahal, kini minyak kita langka di pasaran. Jadi ikut naik semua, terigu, aci naik. Ya. Naiknya harga-harga tuh gimana? Yang harus sih. Ya kita sekarang deh di kisaran 21.000 kalau dari distributor lain. Kecuali kalau ada dari ini Bulog bisa 15.700 seperti itu. Tak hanya harga kebutuhan pokok pemirsa, apotek-apotek di Indonesia mulai merasakan dampak nyata pelemahan rupiah. Harga obat-obatan melonjak hingga 20%. Pelemahan rupiah yang menembus 18.000 per dolar kini terasa langsung di rak apotek berbagai penjuru Indonesia. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, hampir seluruh jenis obat naik 10 hingga 20%. Mulai obat sirup, tablet, hingga obat injeksi dan cairan infus. Akibatnya banyak warga tak jadi membeli. Kondisi yang sama juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Harga obat dan vitamin naik 10 hingga 15%, terutama obat pembungkus plastik. Hingga kini Indonesia masih ketergantungan impor bahan baku obat sebesar 85% hingga 90%. Sehingga setiap rupiah melemah akan langsung berdampak pada harga obat dan vitamin.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan harga obat 10 hingga 20% masih wajar. Namun industri dilarang ambil untung di atas angka itu. Wah, terakhir orang nggak jadi beli, Bang. Oh, ada juga gitu. Harganya, Bang. Karena tinggi harganya ya. Kayak minyak-minyak gosok itu semua obat-obat yang bebas kayak Promax, Introstop, apa semua itu kenaikan itu 5-10%. Itulah tadi 5 rangkuman berita hari ini. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.